Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk sebelum memulai kita belajar, apakah anak-anak ibu udah siap untuk belajar? Iya, siap. Siapkan buku dan penanya ya, agar kita bisa dapat belajar dengan lancar. Nah, jangan lupa juga sarapan ya anak-anak ibu, karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, baik, materi kita hari ini yaitu sistem reproduksi seksual, tepatnya pada hewan kata. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih reproduksi pada hewan kata ini, dengan tujuan pembelajaran agar anak didik ibu semua dapat mengetahui bagaimana sistem reproduksi pada kata. Yuk simak pembelajaran berikutnya. Nah, ada 3 aspek dalam pembuahan reproduksi seksual, yaitu yang pertama ada alat reproduksi, yang kedua ada sel kelamin atau gamet jantan atau gamet betina, dan yang ketiga itu ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, selanjutnya di dalam fertilisasi itu ada 2 macam. Yang pertama fertilisasi internal, yaitu pembuahan di dalam tubuh induk betinanya, dan yang kedua ada fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh induk betinanya. Jadi kita dapat bisa membedakan antara internal dan eksternal tersebut ya. Oke, kita masuk ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar yang pertama adalah gambar reproduksi dari kata. Nah, kata ini termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi dia memiliki 2 alam. Nah, makanya kadang kita menemukan kata yang hidup di dalam air dan juga kata di darat. Kadang juga kata ada di dalam rumah ya, gitu. Nah, selanjutnya pembuahan kata ini terjadi secara eksternal atau di dalam air. Nah, kata juga bersifat ovivar, yaitu bertelur. Nah, kita lihat pada katak jantan gambarnya. Nah, di dalam alat kelamin jantan terjadi dari sepasang testis. Nah, testis ini berwarna kekuningan. Nah, kita sudah melihat bahwa perbedaan gambar dari reproduksi kata dan perempuan Nah, kita sudah melihat ya gambar. Nah, di samping adalah gambar dari kata yang betina dan kata jantan. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu perbedaan dari kata jantan dan kata betina. Nah, kita lihat yang pada kata jantan. Nah, pada kata jantan ini adanya testis. Nah, testis ini menghasilkan sperma, dan sperma yang dihasilkan dari testis ini melewati vas deferens. Nah, selanjutnya dia menuju ke kloaka. Nah, di dalam kloaka ini merupakan tempat menujunya keluarnya sperma tersebut, dan juga sebagai tempat saluran urin, dan juga sebagai tempat sisa pembuangan makanan. Nah, jadi kloaka itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama tadi sebagai tempat keluarnya sperma, sebagai tempat keluarnya urin, dan sebagai tempat pembuangan sisa makanan. Oke, kita lanjut ke alat kelamin kata yang betina. Nah, kata yang betina ini terdiri dari ovarium. Nah, ovarium ini menghasilkan sel telur. Selanjutnya, sel telur ini melewati oviduk dan kloaka. Nah, pada saat kata jantan dan kata betina ini saat perkawinan atau populasi, dan kata jantan ini akan naik ke atas punggung kata si betina. Nah, dengan jarinya kata si jantan ini menekan kata betina sehingga kata betina mengeluarkan sel telur ke dalam air. Nah, pada saat kata betina mengeluarkan sel telur,
Jadi si katak jantan ini juga mengeluarkan spermanya. Terjadilah pembuahan sel telur di dalam air. Nah, dan akan berkembang menjadi zigot. Nah, itulah proses reproduksi dari katak. Nah, berikut tersebut adalah video dari reproduksi seksual pada katak. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita dan anak didik sekalian. Apabila ada